Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi anjay gawah. Nah, nggak usah kita kayak gitu, kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Sekarang kalau kalau minggu kemarin bintang tamunya agak senior dikit, sekarang kita ngobrol obrolan anak muda, Mas. Saya Boleh. punya Mas Wahyu di sini, Mas Wahyu Hasni Ilmi MPSI. Benar sekali. Betul. Dengan Rido. Dengan Rido, hebat. Udah briefing ternyata dari awal. Jadi kita bakal ngobrolin banyak hal hari ini. Tapi biar ada gambaran buat teman-teman, Mas Wahyu mungkin boleh diceritakan lebih dalam tentang dirinya dulu, latar belakangnya sampai akhirnya di BNN, terus fokusnya di bidang apa dan lain-lain. Nah, oke, baik. Terima kasih Rido. Jadi saya Wahyu Hasni Ilmi, saya profesinya dan jabatannya saat ini adalah psikolog klinis di bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Jadi memang sebelum saya masuk di BNN ini tentu saja saya melakukan praktik mandiri, kemudian saya juga melakukan tes-tes di beberapa perusahaan. Kemudian begitu ada pembukaan dan dibutuhkan salah satu jabatan yaitu psikolog klinis, maka saya mendaftar dan akhirnya saya masuk dan sekarang saya di bidang rehabilitasi. Di bidang rehabilitasi. Iya, tentu saja sehari-hari kita melakukan rehabilitasi, kemudian juga melayani keperluan masyarakat lah yang ada di bidang rehabilitasi. Seperti itu Rido. Masya Allah, sangat ini ya, sangat lengkap jawabannya. Iya, benar. Kalau rehabilitasi itu kita berarti terima orang yang udah ini aja, Mas Wahyu, udah ter apa ya bahasanya, terkontaminasi, Iya, jadi terjangkit ya. baik. Jadi kan ada dia namanya voluntary, dia yang sukarela datang. Misalnya ada yang dari keluarganya yang mengantarkan, dirinya yang mau untuk pulih kembali, seperti itu ya. Ada juga yang compulsory yang memang dia ditangkap oleh pihak polisi seperti itu, kemudian tidak ada bukti ya, sehingga dia dialihkan untuk melakukan rehabilitasi. Tapi ada juga di luar daripada compulsory dan tadi voluntary tadi ya, yaitu kita juga datang ke masyarakat, yaitu kita melakukan SIL namanya, screening intervensi lapangan. Ya, SIL ini kita masuk di sekolah-sekolah, ke tempat-tempat beresiko, ya misalnya itu klub ya, atau bahkan kita ke tempat berkumpulnya masyarakat, tempat wisata. Di situ kita melakukan screening. Oh, screening. Ya. Begitu ada yang terindikasi ya dari hasil screening tersebut ya, maka kita coba untuk edukasi. Jika ingin mendapatkan kepulihan, biasanya kita menawarkan diri untuk dia bisa melakukan konsultasi atau bahkan langsung rehabilitasi di BNNP. Seperti itu. Berarti kalau yang SIL ini dia fokus kegiatannya tuh beda ya sama yang bidang P2M? Iya, beda. Tentu saja ya, kalau P2M tentu saja dia pencegahan dan pemberdayaan. Kalau kita memang deteksi dini kalau untuk SIL-nya seperti itu. Berarti ada screening langsung gitu di lapangan. Masya Allah. Udah berapa tahun Mas Wahyu di BNN? Saya masuk 2020 ya. 2020 akhir. 2020 akhir. Tapi akhir. Sekitar 3 tahun 4 tahun Iya, lah ya. iya. Gimana di BNN Mas Wahyu? Banyak hal baru yang saya dapatkan tentu saja di sini ya. Banyak hal baru yang belum saya dapatkan juga di luar seperti itu ya. Kemudian tantangannya tentu saja ada. Seperti itu, dan tentu saja itu nanti mengupgrade diri kita ya. Semisalnya kita juga harus mampu untuk berkoordinasi dengan masyarakat. Kita juga dituntut untuk mampu menjalin kerjasama dengan stakeholder, pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu di bidang P4GN ini ya. Dan itu juga terkadang kita tidak dapatkan sebelumnya, dan kita dapatkan sehingga kita mendapatkan skill-skill yang baru seperti itu Mas Rido. Jadi ya itu banyak lah pengalaman berarti yang udah didapetin selama 3-4 tahun ke belakang ini.
Tapi Mas Wahyu, saya kan ngelihat Mas Wahyu ini agak bajang sedikit, agak muda sedikit gitu. bajang. Tapi saya bukan bajang lapuk. Karena saya sudah beristri. Ada yang bajang lapuk di belakang. Jadi Mas Wahyu, kalau kita sebagai misalnya anak muda yang agak senior dikit Mas Wahyu, kalau di masyarakat itu ada nggak kepercayaan masyarakat terhadap kita yang anak-anak muda? Kan Mas Wahyu banyak turun ke lapangan, melakukan yang tadi SEAL dan lain-lain. Iya. Jadi ini juga erat kaitannya dengan stigma ya Rido ya, maksudnya. Tentu saja kepercayaan masyarakat itu akan beriringan dengan kegiatan-kegiatan anak muda itu. Gitu ya. Kalau misalnya masyarakat itu melihat anak-anak muda atau kumpulan anak muda nih, melakukan hal-hal yang positif ya, ini yang pengalaman kita nih di lapangan ya Mas ya. Misalnya dia menjadi remaja masjid ya, atau menjadi karang taruna dan menggerakkan teman-temannya melakukan aktivitas-aktivitas desa, kemudian juga bergerak di bidang olahraga dan sebagainya, tentu saja itu ada stigma positif ya, persepsi positif yang diberikan oleh masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya ya. Ketika ada hal-hal yang beresiko ya, beresiko dalam tanda kutip menjerumuskan diri, merusak diri dan lain sebagainya, tentu saja itu juga merupakan sebuah tantangan bagi pemuda atau remaja-remaja itu sendiri seperti itu, karena kadang juga dia cukup sulit mendapatkan hal itu, yaitu kepercayaan masyarakat itu sendiri. Ya, berarti tergantung kegiatannya lah. Anak muda itu dipandang tergantung kegiatannya gitu. Kalau kegiatannya positif ya dipandang positif oleh masyarakat. Kalau yang agak miring-miring sedikit ya, ya harus terima dengan apa yang masyarakat persepsikan gitu. Masya Allah. Jadi kalau selama di BNN Mas Wahyu ada nggak pengalaman menariknya? Ada yang lucu kayak atau menyedihkan, haru atau apa gitu selama bertugas atau mengabdi di BNN? Oke, yang lucu sih banyak ya Mas ya, banyak sekali yang lucu. Kadang ketika kita cuma terlalu banyak itu jadi saya lupa. Jadi ini juga termasuk lucu kan? Lucu. Kaget dikit. Iya. Terlalu jadi, patah. Ini juga kan termasuk lucu gitu kan. Tapi lebih kepada pengalaman baru dan tantangan yang baru itu Mas. Itu. Jadi kadang kita di lapangan kita sudah atur jadwal nih. Kita akan bertemu dengan misalnya itu entah itu stakeholder kita di lapangan gitu ya, entah itu agen pemulihan namanya, itu ya, ada agen pemulihan kita, atau ada juga kita akan bertemu dengan rekanan kita di luar gitu ya. Begitu kita akan siap-siap atau jadwal kita sudah sesuai gitu, tiba-tiba ada saja hal-hal yang membuat kita kadang tidak bisa bertemu gitu ya. Nah, sehingga kita harus memutarbalikkan pikiran kita atau rencana kita nih. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita akan merubah waktu itu gitu, atau mengatur jadwal di hari yang lain seperti itu. Dan itu memang harus komunikasinya harus benar-benar terjalin dengan baik. Kalau tidak seperti itu, sepertinya agak sulit kita akan berkoordinasi seperti itu. Iya. Berarti Mas Wahyu merasa tertarik atau tertantang ketika harus menyelesaikan satu masalah tertentu gitu ya? Ya. Rata-rata sih baru di sini. Nah, tantangannya rata-rata baru. Rata-rata baru. Karena begini Mas, sebenarnya saya berikan sedikit jurus ya, jurus. Jurus. Jadi gini Mas, ada setiap kata tuh punya rasa Mas. Setiap kata punya rasa. Setiap kata itu punya rasa. Ini juga bagi penonton di dalam studio ini ya. Ini dengar ini Mas. Jadi kata itu punya rasa Mas. Ini juga yang saya berikan kepada beberapa klien yang cukup aware dan cukup mampu untuk menerima gitu. Satu kata itu punya rasa. Jadi kalau suatu hal itu kita anggap beban, itu persepsinya erat kaitannya dengan hal yang memberatkan. Wah, pekerjaan saya adalah beban. Wah, saya harus berkoordinasi, ini beban bagi saya. Kalau beban itu kalau kita persepsikan itu hal yang menumpuk di pundak kita, berat gitu ya? Iya, berat gitu.
Tapi kalau kita anggap sebagai tantangan, nah beda tuh Rido. Oke. Jadi kalau kita menganggap ini adalah tantangan saya, pekerjaan ini adalah tantangan saya melakukan kegiatan adalah tantangan saya, Ya. maka secara tidak sadar persepsi kita penuh dengan energi. Asik. Iya benar. Jadi satu kata itu saya terbebani dengan saya tertantang itu berbeda rasanya, Rido. Ada rasanya berarti kata-kata itu. benar, Sangat ini ya. benar Diskusinya sangat psikologis ya. Dan sebenarnya saya memberikan kamu nih Rido. Apa itu? Materi sebenarnya. Siap. 2 SKS itu kan 2 SKS namanya. Oke. Nah, artinya biar tidak terlalu biar terlalu kaku ya. Betul. Terima kasih nih. Kita harus berterima kasih teman-teman Ini yang satu kata saja Rido. Nanti Apa? ada kata-kata yang Oh, masih banyak berarti. Masih banyak. Berarti ikut udah ketawa di belakang. Nanti buat teman-teman komen lah kalau mau kelas khusus dari Mas Wahyu nanti dibuatin kelas. Oh, gitu ya. Jadi larinya ke sana. Jadi enggak apa tapi Mas Nggak Wahyu nanti masalah. kerjaan tambahan nanti. Iya. Oke Mas Wahyu, kita masuk ke topik diskusi kita. Saya dengar ada yang namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Apa itu IBM Mas Wahyu? Jadi IBM itu singkatan dari intervensi berbasis masyarakat. Oke. IBM itu merupakan salah satu program yang bersinergi dengan Desa Bersinar. Ya. Itu. Jadi di seluruh BNNP itu pasti memiliki Desa Bersinar dan pasti memiliki IBM seperti itu. Nah, kenapa adanya IBM seperti itu? Karena memang jangkauan masyarakat itu berbeda-beda, Mas Rido. Ya. Ada yang mudah mengakses layanan rehabilitasi, ada yang juga cukup sulit. Ada juga yang seperti kita jelaskan di awal tadi bahwa stigma itu juga mempengaruhi. Kalau yang mendengarkan kata BNNP atau BNN lah, wah itu takut. Juga seperti itu Mas Rido. Ya. Jadi takut oleh calon klien itu sendiri satu, kemudian takut yang disebabkan oleh keluarga itu. Jadi dia takut untuk ditangkap lah, diinterogasi lah. Padahal sebenarnya kalau rehabilitasi itu merupakan sebuah pemulihan, jadi tidak ada kaitannya seperti itu kan ya. Terkecuali kalau misalnya dia terlibat. Nah, oleh sebab itu karena banyak sekali faktor-faktor tadi, maka terbentuklah IBM. Yang dimana IBM itu dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi yang menjalankannya adalah masyarakat. Kemudian yang menerima layanan juga masyarakat. Seperti itu. Dan untuk masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Boleh dijelasin teknisnya Mas Wahyu? Nah, pelaksanaannya gimana? Jadi IBM itu sendiri sebenarnya hampir sama dengan rehabilitasi yang ada di klinik BNNP. Tetapi IBM itu sendiri memiliki grade keterparahan klien yang boleh untuk dilakukan rehabilitasi atau pendampingan di IBM. Di luar. Ya, di IBM itu selain dari klinik ini. Klinik, Nah, kalau di klinik, kalau di IBM pertama dilakukan screening pada calon klien itu sendiri. Nah, begitu dilakukan screening, maka yang boleh dilakukan pendampingan atau proses pemulihan di IBM itu adalah klien yang memiliki kategori ringan. Sekali lagi ringan. Nah, itu standarnya. Ya, standar. Kalau masuk ke dalam kategori sedang bagaimana atau berat bagaimana, maka harus dirujuk kepada BNNP. Karena apa? Karena materi-materi atau kemampuan yang diberikan oleh petugas BNNP kepada petugas IBM itu terbatas. Itu hanya mampu untuk menanggulangi kasus-kasus yang masih tarafnya itu ringan. Berarti ada tim khusus gitu petugas IBM ini. Benar sekali. Kalau IBM itu memang ada SK dari BNNP. Kemudian dari SK BNNP itu di breakdown, kita berikan kepada desanya. Kemudian desanya itu mengeluarkan SK nanti bahwa ada agen pemulihan namanya. Itu adalah tim daripada IBM itu.
Oke. Nah, agen pemulihan ini nanti yang akan melakukan pemetaan di mana rentan-rentan, berisiko-berisiko seperti itu. Kemudian dia juga akan melakukan penjangkauan ya. Setelah dilakukan penjangkauan maka dilakukan screening tadi. Screening Ya. tadi ya. Setelah dilakukan screening, maka didapatkan hasil yang tadi yang ringan tadi, maka boleh dilanjutkan programnya itu di IPM. Di situ langsung gitu. Di desa itu. Tapi kalau dari hasil screening yang tadi sekali lagi didapatkan hasil yaitu sedang ke berat, maka dia harus berkoordinasi untuk melakukan rujukan di klinik BNNP atau BNNK. Oke. Karena petugasnya itu sudah mumpuni di sana. Seperti itu. Dan perlu diketahui Rido juga, kita tahun ini memiliki IBM bentukan yang baru. Bentukan yang baru. Ya, Oke. yaitu di Desa Tanjung, Lombok Utara, dan Desa Mendada juga Lombok Utara. Ya, tahun lalu kita ada 2 bentukan yang baru, ya, dan 2 binaan yang sudah terbentuk, ya, gitu. Yaitu jadinya ada 4. Oke. Pertama Desa Kuta di Lombok Tengah, kemudian Kelurahan Leneng juga di Lombok Tengah, Oke. di dekat Kelurahan Leneng. di dekat Poltekpar kalau tidak salah ya. Oke. Kemudian yang keempat itu ini yang binaan Desa Bengkel kita. Desa Bengkel kita. Desa Bengkel kita. Kemudian juga Desa Pemenang Barat. Pemenang Barat KLU berarti. KLU. Jadi ada 4 yang kemarin. Seperti itu. Berarti program ini bukan program baru Mas Wahyu ya? Sebenarnya program cukup lama ya. Cukup lama dan setiap tahun itu selalu dijalankan. Ya, memang program dari pusat juga. Oh, program dari pusat gitu. Gimana pelaksanaannya sejauh ini Mas Wahyu? Lancar-lancar kah atau memang ada sedikit masalah yang dihadapi di lapangan begitu? Karena ini kan teknisnya lumayan panjang gitu ya, dari penunjukan petugas-petugas IBM-nya dan lain-lain sampai petugas IBM-nya dilatih untuk melakukan screening dan lain-lain sampai akhirnya dilakukan tadi rehabilitasi dan lain-lain. Gimana? Ada tantangannya enggak selama pelaksanaannya? Baik. Nah, ini saya maksudkan tadi Ridho. Jadi setiap wilayah, setiap desa itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Oke. Demografi masyarakatnya berbeda-beda. Ya. Mata pencahariannya beda-beda. Pendidikannya beda-beda. Gitu ya, adat istiadatnya pun berbeda. Karena dia berbeda-beda, gitu. Jadi pendekatannya beda-beda. Nah, di sini tantangannya saya maksudkan tadi. Kalau misalnya perbedaan-perbedaan ini kita anggap sebagai beban, ya enggak berjalan. Berarti yang tadi setiap kata ada rasanya itu ya. Jadi ini tantangannya. Kalau tantangan itu nanti kita bisa mendapatkan energi baru dan kita mendapatkan skill baru. Ya. Contoh saja di desa Kuta, kan di desa Kuta atau Pemenang Barat. Itu kan daerahnya yang pariwisata sekali. Itu kan. Atau sekarang juga di Desa Tanjung dan Mendana. Ya. Itu juga masih satu ring gitu ya, dengan pariwisata 3 Gili itu gitu kan ya. Itu pariwisata sekali itu. Masyarakatnya itu banyak bergelut di dunia wisata. Ya. Dan pemasukannya pun wisata semua. Seperti itu. Itu juga memiliki perbedaan ketika kita akan masuk di Desa Bengkel. Desa Bengkelnya itu kan pekerja ya, industri, semi pabrik, gitu, semi gudang gitu kan. Berbeda cara kita masuk. Bahkan di Kelurahan Leneng pun ya, karena di situ kan dikelilingi oleh STPDN. Apa STPDN atau IPDN? IPDN ya. Saya iya aja lagi. Jadul banget kalau STPDN. IPDN, Poltekpar, beberapa kampus itu kan dikelilingi. Nah, itu juga beda cara kita masuknya gitu. Jadi mau tidak mau tantangan itu nanti akan membuat kita beradaptasi. Ya, betul. Cara kita ngomong bagaimana? Cara kita mendekati stakeholder atau pemangku, kebijakan pemangku, kepentingannya di situ juga akan berbeda. Tidak bisa kita satukan. Kalau misalnya kita satukan dan kaku, pasti tidak jalan, terbentur. Itu tantangan-tantangan. Berarti tantangannya lebih kepada adaptasi pendekatannya kepada masyarakat yang
secara demografi berbeda, terus perilaku sehari-harinya berbeda gitu, hal-hal yang dihadapi sehari-hari berbeda gitu. Menarik. Tapi Mas Wahyu, kalau kita lihat program ini, apakah program ini sudah familiar gitu di telinga masyarakat? Apakah awareness terhadap program ini sudah cukup tinggi gitu di masyarakat, atau memang masyarakat tuh masih banyak belum tahu gitu tentang program ini justru? Baik. Jadi memang karena program ini kita 1 tahun itu berfokus pada 1 atau 2 desa atau paling banyak 4 desa gitu. Karena kan setiap desa binaan atau desa pembentukan itu di sana saja fokus kita. Dia tidak menyeluruh di semua desa gitu kan ya. Maka tentu saja harus diakui masih kurang familiar. Ya, masih kurang familiar. Contoh saja misalnya IBM kita yang terbentuk di Bengkel gitu ya. Meskipun telah dilakukan sosialisasi seperti itu, tetapi di luar desa itu ada memang beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang program IBM. Oleh sebab itu beberapa kali kita memberikan arahan bahwa satu desa itu kan di bawah kecamatan. Nah, di bawah kecamatan ini ada beberapa desa. Pada saat melakukan pertemuan di kecamatan, karena beberapa desa di situ, nah, maka disitulah di sounding. Kita sarankan di situ untuk melakukan sounding, untuk melakukan sosialisasi ringan, gitu ya, memperkenalkan IBM ini, gitu kan ya. Sehingga desa-desa di sampingnya itu pada satu kecamatannya pun memahami bahwa desa itu ada program IBM-nya, dan program IBM itu sudah mampu menangani rehabilitasi dalam tahapan ringan, sekali lagi. Dalam tahapan ringan. Ya. Sekali lagi, kelebihan daripada petugas agen pemulihan ini adalah dia cukup cepat dalam masuk di lapisan masyarakat. Iya, betul. Karena kan dia tahu keluarganya siapa, orangnya siapa, kapan dia ada di rumah, bagaimana caranya untuk komunikasi, gitu ya. Dibandingkan dengan petugas BNNP yang langsung dari sini ya. Kadang juga memang kita juga mampu untuk melakukan itu, tetapi tidak secepat mereka. Betul. Itu kelebihannya, gitu ya, bagi petugas agen pemulihan. Tetapi memang kelemahannya juga tidak bisa menangani hal-hal yang sedang ke berat. Sehingga nanti ketika dia sudah didekati, maka kalau misalnya terindikasi sedang ke berat harus dirujuk ke sini. Ya. Kembali lagi bahwa perlu terus-menerus ini program IBM untuk selalu disosialisasikan, baik dari agen pemulihan itu sendiri atau tim IBM itu maupun dari kita sendiri. Dengan cara kayak gini misalnya, yang benar ya. Berarti program ini katakanlah di satu desa gitu ada program IBM-nya gitu. Berarti desa-desa masyarakat dari desa lain itu boleh gitu untuk dilakukan screening dan lain-lain di satu program yang sama. Boleh melakukan screening. Boleh mendapatkan layanan, ya, atau bahkan kita juga di program IBM itu ada namanya kunjungan diri. Nah, jadi para agen pemulihan ini akan berkunjung ke rumah calon klien atau klien itu sendiri, seperti itu ya, sehingga agen pemulihan itu mengetahui kondisi rumahnya. Mungkin juga ada konflik-konflik yang terjadi di rumahnya, seperti itu, sehingga lebih menyeluruh penanganannya gitu. Berarti secara garis besarnya teknisnya itu sama sebenarnya kayak di sini ya. Sama. Proses-prosesnya semua sama gitu. Benar, proses sama. Oke. Tapi Mas Wahyu, kalau misalnya gini, tadi kan Mas Wahyu bilang agen pemulihan namanya ya. Agen pemulihan. Dia ngelakuin kunjungan dan lain-lain langsung ke masyarakat atau ke calon klien namanya. Itu apakah nanti nggak khawatir gitu masyarakat sekitar punya stigma negatif gitu ke masyarakat yang dikunjungi, ataupun ada misalnya hal-hal preventif yang dilakukan untuk mengatasi itu, atau setelahnya gitu, setelah dilakukan itu apa langkahnya supaya stigma negatif itu nggak ada gitu di masyarakat yang dikunjungi misalnya. Oke, baik. Nah, ini seninya. Ini saya katakan ini seninya. Ya, ini seninya ya. Jadi ini bukan merupakan sebuah barrier yang cukup besar, tapi ini seninya gitu ya.
Jadi ketika kita bertemu dengan agen pemulihan ya teman-teman atau tim agen pemulihan itu kita beberapa kali sampaikan ya, bahwa setiap keluarga atau orang yang telah mengalami atau menjadi korban dari penyalahgunaan ini atau menggunakan jenis narkotika apapun itu sebenarnya dia ingin keluar, dia ingin berhenti. Atau bahkan dia ingin pulih dan produktif. Tetapi kadang juga dia bingung mulai dari mana. Atau bahkan dia takut tadi. Sebenarnya stigma itu sudah terpatri di dia sendiri, ke calon klien maupun keluarga ini sendiri, seperti itu. Sehingga kadang stigma itu yang membuat dia menutup diri. Nah, jadi bagaimana nanti kalau agen pemulihan kita itu datang ke rumahnya? Apakah nanti ada stigma? Atau ada ketakutan sendiri seperti itu. Nah, di sini seninya dia harus mampu juga melihat key person. Key person. Nah, jadi setiap klien, setiap keluarga itu memiliki key person. Yang dimana key person itu ketika orang masuk melalui dia, dia akan diterima. Gitu. Nah, misalnya nih ya, dalam satu keluarga itu ada pengguna atau korban penyalahguna gitu kan ya. Nah, korban ini tentu saja tidak ingin ditahu oleh orang lain seperti itu ya. Dan tentu saja pasti ada key person yang tadi. Kemudian dia masuk melalui key personnya ya. Kemudian key personnya nanti menyampaikan terlebih dahulu. Kemudian setelah dia dirasa mampu menerima agen pemulihan kita ini baru dipertemukan. Kemudian setelah bertemu baru diyakinkan akan 3 hal tadi. Ya, pertama privasinya dijamin. Ya. Kemudian tentu saja program IBM ini juga gratis sama dengan di sini dan tentu saja nanti dia tidak akan dipenjara. Seperti itu. Sehingga nanti hal itu setelah disampaikan maka dia akan cukup merasa tenang, nyaman, ya, dan tentu saja mengurangi stigma-stigma yang tadi. Berarti key person ini mengambil peran yang cukup besar gitu dalam proses ini, Mas Wahyu. Terus kalau kita ngomongin orang-orang ini, itu proses rekrutmennya gimana, Mas Wahyu? Agen-agen pemulihan ini gimana proses penentuan orangnya? Apakah ini ditunjuk langsung dari desa, dari kelurahan, atau justru tim-tim BNNP yang akhirnya menunjuk orang-orang tertentu gitu untuk akhirnya dibuatkan SK secara resmi gitu jadi agen pemulihan ini? Nah, benar sekali. Jadi proses penunjukan agen pemulihan di masyarakat di program IBM ini dia memiliki beberapa tahapan. Tadi ya ada SK dari pusat bahwa ada desa A, desa B, desa C yang akan menjadi yang akan menjadi IBM. Dari pusat dulu berarti. Pusat dulu nih. Kemudian dari pusat ini kita breakdown menjadi SK BNNP. SK BNNP ini akan kita berikan kepada desa. Di dalam SK BNNP ini juga nanti akan kita cantumkan tentang agen pemulihan yang ada di IBM itu. Nah, tentu saja kita tidak tahu tuh orang-orang yang akan masuk di agen pemulihan ini seperti itu kan, masyarakat yang seperti apa. Tetapi kita memiliki kriteria. Kriteria. Kriterianya pertama tentu saja yang peduli tentang narkoba dan lingkungannya. Tentang bahaya narkoba gitu ya. Kemudian yang mau untuk menjalankan program ini tentu saja mudah bersosialisasi, komunikasinya bagus, dan tentu saja dia memahami tempat itu lah. Minimal itu saja, seperti itu. Kemudian nanti dari kriteria ini dilihat oleh kepala desanya, sekretaris desanya, gitu kan. Orang-orang yang seperti apa nih yang cocok dengan kriteria ini, sehingga program IBM ini akan menjadi lebih maksimal. Nah, setelah di screening atau diseleksi orang-orangnya, maka didapatkan ya, entah itu 5 atau 10 atau bahkan lebih daripada 10 agen pemulihan yang kita dapatkan. Dan orang-orang itu orang-orang yang sudah dipilih oleh desa. Ya, orang-orang yang aktif,
komunikatif, kemudian dia juga penuh semangat seperti itu. Dan tentu saja kadang juga kita mendapatkan orang-orang yang menjalankan lebih dari satu program. Oke, berarti ada program lain yang Iya, dijalankan. misalnya kader, dia sebagai kader dia juga sebagai AP. Itu lebih bagus lagi karena kan ketika dia menjadi kader dia juga masuk ke dalam program IBM-nya, disusupkan di situ seperti itu. Jadi seperti itu, Rido. Apa bahasa Sasaknya? Diselit-selit ya? Diselit, ya, keselit-selit ya. Oke. Berarti ya lumayan panjang, dan berarti BNNP cuma ngasih itu ya kriteria, nanti akhirnya pemerintah desa yang memutuskan siapa nih orang-orang yang tepat. Berarti bisa banyak sekali orang itu, Mas. Iya, banyak sekali. Berarti mereka berkegiatan dalam program ini tuh sehari-hari atau ketika dibutuhkan saja gitu? Karena programnya adalah program tahunan, tentu saja program ini sudah dirancang timelinenya selama 1 tahun full. Oke. Nah, bagaimana pembagiannya? Ya, ada yang setiap minggu dia harus berkegiatan, ada yang 2 minggu sekali dia harus berkegiatan, ada yang 1 bulan sekali dia harus berkegiatan. Tetapi dia 1 bulan full. Seperti itu. Nah, nanti di dalam program itu ada namanya pertama sosialisasi. Ya, program IBM-nya atau kegiatan IBM-nya nih ya. Ada namanya sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat. Entah itu di pengajian, Karang Taruna, kemudian ibu-ibu PKK, perangkat desa, atau apapun lah yang melibatkan masyarakat masyarakat, mengumpulkan masyarakat gitu kan ya. Kemudian yang kedua ada namanya rapat AP, rapat agen pemulihan. Ini adalah rapat yang memang juga memiliki kegiatan wajib oleh AP itu. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan atau merencanakan apa yang akan dilakukan, mengevaluasi kegiatan itu sendiri, dan tentu saja nanti melakukan koordinasi juga. Seperti itu, ini rapat AP. Dan nanti juga ada namanya advokasi. Ya, advokasi untuk dukungan-dukungan berupa sarana dan prasarana dari AP, misalnya ke perangkat desa atau ke Pemdes ya. Kemudian mungkin juga ke dalam kepada orang-orang yang memiliki kepentingan yang lain seperti itu. Itu kegiatannya. Nah, nanti ada layanannya lagi, Mas. Nah, layanan yang sebutkan saya tadi, AP itu memiliki program untuk melayani. Itu dinamakan layanan IBM. Pertama, screening. Mohon maaf. Pertama pemetaan dulu. Pemetaan dulu, ya. Kemudian penjangkauan, baru screening, ya. Masukkan data dulu, registrasi, baru screening, baru proses intervensi yang tadi, ya. Intervensinya, kemudian nanti proses layanan wajib dulu semuanya diberikan, kemudian layanan tambahan, ya, baru nanti kemudian ada namanya bina lanjut, kita datang ke tempatnya juga seperti itu. Berarti dari BNNP itu kalau bina lanjut itu. Ya Mas Wahyu, saya pengen tahu karena program ini cukup menarik gitu untuk kita saya aja dengar ya lumayan menarik, cukup menarik, dan kayaknya bakal efektif gitu ke masyarakat gitu. Tapi saya pengen tahu output dari program ini kayak gimana, Mas Wahyu? Apakah program ini benar-benar efektif kayak yang saya dengar tadi dari yang Mas Wahyu ceritakan, atau gimana? Dia berhasil nggak program ini, dan gimana cara menentukan efektivitasnya gitu? Nah, pertama tentu saja cara untuk menentukan efektivitas itu adalah ada namanya pengukuran. Ya. Pengukuran itu dilakukan sebelum memberikan intervensi pada klien ini dan setelah melakukannya. Apanya yang diukur? Kualitas hidupnya. Kualitas hidup ini kita yang mengukur dari BNNP. Seperti itu. Kita juga yang akan melakukan analisa. Sebelum dia mendapatkan layanan IBM ini di klien, di agen pemulihan, ya, klien-klien di agen pemulihan. Biasanya ya kualitas hidupnya itu tidak terlalu tinggi, ya cukup atau bahkan rendah, gitu kan ya. Kemudian setelah dilakukan
pendampingan di program agen pemulihan ini, program IBM ini oleh agen pemulihan, maka kita lakukan pengukuran kembali tentang kualitas hidupnya. Berarti sebelum dan sesudah. Benar, ternyata meningkat. Dan tes urinnya sebelum dan sesudahnya itu negatif, seperti itu ya. Kemudian setelah kita tahu dia itu pulih, nanti ada program namanya Bina Lanjut. Nah, kita datang ke rumahnya itu, ya kita lihat bagaimana kondisinya, apakah dia berkegiatan. Kalau misalnya dia itu pelajar, apakah dia sekolah kembali. Kalau misalnya dia itu pekerja, apakah dia bekerja kembali. Kalau misalnya dia ibu rumah tangga, apakah dia kembali lagi berperan sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Itu namanya produktif. Jadi itu outcome-nya adalah ketika kualitas hidupnya meningkat dan dia kembali produktif atau pulih dan produktif. Nah, di saat itu kita bisa menyelesaikan programnya atau terminasi. Itu berarti indikator keberhasilan program itu ketika kualitas hidup masyarakat itu balik ke asalnya atau lebih produktif lagi gitu, Mas Wahyu, dari sebelumnya gitu. Mas Wahyu, ada nggak kasus-kasus? Ini kan tadi Mas Wahyu bilang standar standar yang boleh dilayani di IBM itu ketika dia rendah gitu. Ada nggak kasus-kasus ketika dia dilakukan screening dan lain-lain, dia tuh kategorinya tuh apa tadi sedang dan berat gitu. Ada banyak nggak kasus-kasus yang kayak gitu? Dia dilakukan screening di IBM itu, ternyata dia masuk kategori sedang atau berat gitu. Akhirnya dirujuk ke BNNP. Banyak nggak kasus kayak gitu? Ada ya. Bahkan beberapa kali kita dapatkan seperti itu. Kasus-kasus yang sudah masuk ke dalam kategori sedang ke berat itu biasanya memiliki ciri khas, Mas, gitu ya. Bisa dilakukan screening saat itu atau bahkan bisa tidak melakukan screening karena kan kita bisa melihat kondisi. Kalau yang sedang itu ke berat, biasanya dia sudah mengalami ada skornya ya, seperti itu satu. Kemudian dari perilaku yang bisa kita lihat, dia gaduh gelisah, ngamuk-ngamuk gitu kan ya, atau bahkan dia sudah mulai untuk berhalusinasi ya, seperti itu, mulai menarik diri, tidak mau berinteraksi dan sebagainya. Maka itu biasanya dia koordinasi dengan kita. Ya, dan tidak jarang juga karena kan kita koordinasi sudah bagus ini dengan agen pemulihan nih, Mas. Jadi koordinasinya tidak perlu formal. Karena begitu ada kasus seperti itu dia langsung menghubungi kita. Agen pemulihan nih, Mas, ini ada apa? Ini ada kasus, ada orang yang penggunaannya mungkin cukup berat karena dia sudah mulai menggunakan ngomong sendiri gitu, atau bahkan dia ada ngamuk-ngamuknya seperti itu ya. Nah, maka ketika itu terjadi, ada kalanya kita turun juga ke sana melihat kondisinya. Sekaligus kita melakukan screening tadi. Tapi jika dirasa dia tidak ngamuk, tidak membahayakan lah intinya. Tapi penggunaan cukup berat, biasanya agen pemulihan ini yang membawa ke sini. Dianterin ke sini. Diantar ke sini. Dan itu beberapa kali. Beberapa kali. Bahkan beberapa IBM yang tahun lalu, misalnya itu Bengkel, Pemenang Barat, Desa Kuta, ya, itu langsung agen pemulihannya membawa ke sini, ya, karena diindikasikan penggunaannya sedang ke berat. Berarti cukup efektif dalam membantu BNNP jadi perpanjangan tangan BNNP di masyarakat itu program ini cukup efektif berarti, Mas Wahyu. Jadi lebih kepada koordinasinya sih. Koordinasi dan alur layanan yang diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat tuh memahami kemana bantuan, dia harus mencari bantuan pertama. Ketika ada anggota atau ada di sekitarnya itu mengalami penyalahgunaan narkoba gitu ya. Minimal itu dulu. Minimal dia tahu, oh di desa ini ada IBM-nya. Oh di desa ini ada agen pemulihannya. Bisa nih kita hubungi gitu. Nah, terkait daripada apakah dia akan dilakukan pemulihan di IBM itu ataukah dia akan melakukan pemulihan di BNNP atau BNNK itu tergantung dari hasil screeningnya. Tapi minimal dia sudah ada informasi bahwa di desa itu
ada petugas IBM yang Iya, terlatih. ya, berarti itulah bagusnya kalau menurut saya pribadi Mas Wahyu, itulah bagusnya karena program ini cukup dekat gitu sama masyarakat, sama apa katakanlah masyarakat yang jauh juga nggak harus jauh-jauh datang ke BNNP untuk dilakukan ini apa namanya melakukan screening dan lain-lain gitu. Jadi prosesnya bisa lebih singkat dan dekat gitu sama masyarakat. Terakhir Mas Wahyu mungkin bisa kasih apa ya pesan-pesan atau pesan inspiratif kayak program ini harus kayak gitu Kepada katanya. kamu, kamu. Kepada saya boleh, kepada teman-teman yang nonton boleh dan lain-lain. Sebagai closing statement Mas Wahyu. Oh, sudah closing statement aja. Terlalu jomplang tiba-tiba ke sana. Tapi enggak apa lah. Oke dah. Oke, jadi tentang IBM ini adalah program yang memang dirancang untuk aksesnya mudah untuk masyarakat, Ridho ya. Jadi memang dirancang juga aksesnya itu soft di masyarakat. Iya, betul. Jadi pendekatannya pun mudah. Kemudian orang-orangnya pun kita arahkan, kita berikan materi gitu untuk dia mampu untuk mendeteksi bahkan menangani korban-korban penyalahgunaan dalam kategori sedang. Jadi para agen pemulihan kita itu sangat-sangat bersemangat, sangat-sangat peduli dengan lingkungan seperti itu. Dan kita juga mendorong masyarakat yang sampai dengan saat ini memiliki perasaan takut, perasaan tidak nyaman ketika membicarakan tentang narkoba ya atau penyalahgunaan narkoba ini, silahkan bisa diskusi-diskusi dulu, bisa sharing-sharing dulu dengan agen pemulihan kita ya, sehingga nanti mendapatkan gambaran prosesnya seperti apa, sehingga nanti jangan sampai terlambat gitu. Kalau sudah terlambat itu pencegahannya itu pemulihannya cukup panjang ya seperti itu dan cukup lama lah ya. Mumpung misalnya nih ada pemakaiannya itu tidak terlalu lama ya, silahkan untuk datang ke IBM kita ya. Jadi IBM kita itu ada IBM Desa Bengkel, IBM Desa Pemenang Barat, IBM Desa Kute di Lombok Tengah, Kelurahan Leneng di Lombok Tengah seperti itu. Kemudian IBM yang saat ini IBM Desa Medana, di lalu ya. Kemudian Desa Tanjung di KLU juga. Silakan bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk memulihkan anggota keluarganya atau orang-orang sekitarnya bisa langsung menuju IBM itu sendiri untuk mendapatkan informasi. Mungkin itu sih. Oke. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat gitu buat teman-teman di rumah Mas Wahyu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang lagi nonton nonton YouTube-nya BNN atau lihat di Instagram dan lain-lain, lagi nyari-nyari gimana ya cara saya misal untuk melakukan rehabilitasi dan lain-lain. Mungkin langkah yang paling gampang yang teman-teman bisa lakukan adalah kalau misalnya teman-teman ada di sekitar desa-desa yang disebutkan Mas Wahyu itu, ya cobalah diskusi sama agen pemulihan yang ada di desa-desa yang tadi disebutin oleh Mas Wahyu, sampai nanti akhirnya kalau memang perlu tindakan-tindakan yang lebih lanjut bisa dirujuk ke BNNP gitu. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kayaknya itu akhir dari diskusi kita hari ini Mas Wahyu. Nggak apa-apa ya kita ngobrol singkat-singkat aja. Soalnya saya kira sampai akhir Jumat nanti. Waduh. agak berlebihan sih. Ya. Jadi itu dia diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.